Tapi insya Allah orang yang nemuin saya tidak lama saya terima. Enggak sejam-jaman gitu, enggak. Datang ketemu, saya kosong, ya saya salaman. Apa yang mau dilakukan, yang Pak Bupati dan saya melakukan program yang belum selesai. Yaitu terutama jalan. Infrastruktur jalan yang ada di pedesaan. Insya Allah kalau ini diridhoi yang Maha Kuasa, Banyuasin harus maju lebih baik. Untuk mencalonkan Bupati Banyuasin 2024-2019 ini memang pertama kan pasangan saya dengan waktu itu 2018-2023 kan dengan Pak Askolani. Siap. Dia bupatinya, saya wakilnya. Dalam proses 5 tahun kami ikhlas lah melayani beliau menjadi asisten lah taruhlah. Nah dalam proses selanjutnya karena setelah selesai kan kontrak dengan pemerintah kan sudah selesai. Iya, benar. Tanggal 18 September 2023. Nah, dalam proses kosong inilah saya berpikir kalau jadi wakil bupati aja seperti itu kan, yang kami rasakan lah. Kami nggak perlu cerita di sini. Iya. Biar aku dewek yang merasakan. Tapi saya ikhlas. Siapa? Nah, saya mencoba karena didorong kawan-kawan, diajak diskusi. Udah maju aja Pak Di. Nah disitulah semangat saya timbul lagi untuk bertarung tadi ya. Oke, saya maju. Jadi itu yang melatar belakangi Pak D maju ke konsentrasi pemilihan Bupati Banyuasin ini langsung dari diri sendiri atau banyak bener nih masyarakat yang datang, tokoh. Dari survei juga. Survei juga. Ya, dari masyarakat. Kalau nanti ada pemilihan, Pak D harus maju sendiri saja, maju nomor 1 gitu. Itu banyak sekali. Boleh dong tahu alasan mereka minta Pak D maju. Alasan mereka bahwa satu hal yang dia terima itu pelayanan saya dengan mereka yang sering turun ke lapangan. Iya, pelayanan saya kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat ketemu saya ya disitulah saya melayani mereka. Kecuali kalau saya ada rapat, ada apa gitu, mendampingi bupati atau ada kunjungan kerja gitu. Tapi insya Allah orang yang nemuin saya tidak lama saya terima. Enggak sejam-jaman gitu, enggak. Datang ketemu, saya kosong, ya saya salaman. Apa yang mau dilakukan, apa yang harus saya bantu. Mereka kan banyak masalah lahan, masalah sengketa, masalah pemindahan mereka kerja, itu saya layani dengan cepat. Apalagi pelayanan KTP, ini kan sekarang banyak KTP itu yang agak rumit kan. Alhamdulillah Banyuasin sudah bagus pelayanan KTP. Nah, disitulah mereka menyenangi saya. Iya, saya juga pernah mengalaminya. Pengunjung saya mengalami sendiri datang ke rumah Pak D, belum ketemu Pak D, yang selalu dilakukan Pak D, sudah makan dulu. Iya. Dan makanan Pak D ini sederhana bener, makanan rumah. Ya harus seperti itu, karena ketika kami merantau itulah, kalau bahasa lain kan kita merantau kan cari makan, itulah. Maka kami dengan tamu juga gitu, harus masak. Tamu kami harus makan di rumah itu. Gitu. Kalau memang sudah kenyang ya nggak apa-apa, tapi biasanya tak paksa, makan dulu. Dan itu ciri enak-enak makannya Pak D. Makanan kayak makanan Jawa. Iya. Makanannya ya cukup bisa mereka lah. Dan itu yang aneh lagi, kalau beras saya habis itu ada aja yang ngasih beras. Dari jalur, kadang-kadang bawa mobil ya sekarung, Mbah berasnya masih enggak, wis entek, aku kan gitu, kirim. Aku bilang kadang-kadang tanpa diminta loh Pak dia. Enggak, dia kirim sendiri. Kadang-kadang ditelepon, Mbah berasnya isi ora, wis entek kiriman, dikirim. Dan saya sering meminta beras merah saya memang. Pak D, ada gitu. Maju menjadi bupati, pasti Pak D merasakan ada beberapa program yang belum terselesaikan. Apa Pak D? Ya, itu insya Allah kalau nanti dipercaya masyarakat dan diridhoi yang Maha Kuasa. Amin. Saya akan menyelesaikan program-program kemarin yang saya lakukan, yang Pak Bupati dan saya melakukan program yang belum selesai. Yaitu terutama jalan. Infrastruktur jalan yang ada di pedesaan. Kalau sekarang ada yang dicor, ada yang belum, nah, itu akan kami tembus sampai ke, seperti contoh Muara Pandang,
Siap. Nanti sampai ke jalur 13 itu harus jalannya harus mulus. Kemudian di Prambahan sampai ke Air Saleh itu sampai ke Solok Batu ya, itu paling ujung tembus sama laut itu juga harus kita selesaikan. Kemudian jalan dari Purwosari ke desa apa itu Sungai Semut apa itu ya, itu di Makarti juga harus kita bentuk jalan poros untuk ekonomi. Terus jalan dari Sumber Marga Telang, Muara Telang itu juga gitu. Itu 2 kecamatan itu harus disatukan, dibuatlah jalan poros. Ada lagi yang di Pulau Rimo sampai ke Selat Penuguan itu harus dibikin jalan. Selain jalan apa Pak De? Selain jalan yaitu pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat. Pelayanan kesehatan, sekolah, itu pelayanan yang belum prima harus kita lakukan. Dan tak kalah pentingnya ekonomi. Siap. Nah, ekonomi di Banyuasin harus kita tingkatkan. Tak kalah pentingnya lagi adalah SDM. Nah, ini yang penting banget. SDM ini perlu kita kontrol terus supaya menyongsong 2045 ya, saat itu nanti. Siap Pak De. Mungkin bukan saya menjadi penjabat lagi ya, tapi pemahaman saya ke sana, 1 abad Indonesia. Bisa minum dulu Pak De. Pemikiran ke sana gitu. Ya. Tapi ada satu titipan pertanyaan Pak De, titipan pengen untuk Pak De memberikan tanggapan. Masyarakat Banyuasin kelangkaan pupuk gimana? Kelangkaan pupuk ini kan sejak ini juga ada hal yang menggelitik ya. Di Sumatera ini ada pabrik khusus. Iya loh Pak De. Kok pupuknya langka? Jadi menurut saya, kan di perairan itu kan sawahnya kan di khusus Banyuasin ya, 178.000 hektar sawah kita itu, sehingga Banyuasin mendapat predikat nomor 4 di Indonesia itu berasnya. Nah, mereka itu dulu nanam sawahnya kan 1 orang 2 hektar. Itu kan mungkin pupuknya 4 karung kan cukup. Nah, semakin banyak orang 2 hektar bisa 4 hektar kan, 2 kapling bisa 6 hektar. Pupuknya hanya itu aja, ya kurang namanya. Dan yang diminati petani di Banyuasin itu pupuk yang subsidi. Kalau subsidinya kurang ya harus beli non subsidi kan. Nah inilah yang dia bilang kurang pupuk. Nah oleh Pak Prabowo lihat pidato beliau, kalau nanti beliau sudah jadi presiden kan, kebetulan beliau jadi presiden. Siap, benar. Nah, hari ini. Nanti pupuk tidak langka lagi. Nah, ini kita teruskan nanti kepada masyarakat petani. Jadi ini pas loh pengunjung, karena presidennya sekarang MK sudah menetapkan Pak Prabowo, Pak Denny Ketua DPC Gerindra Banyuasin, matching kalau Pak Ede jadi bupati. Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Semoga diberkahi Allah Pak Ede. Amin. Dan kita harus berpihak pada petani memang. Setuju Pak De. Karena pasti latar belakangnya petani juga petani, orang tua kita Pak. Agraria, daerah agraria. Kalau ada juga sekarang kan ada program hilirisasi gitu ya, kita harus kita terima dan kita lakukan. Dan semakin berkembang kan semuanya ada nanti semua. Pak De, kita bicara soal mata pilih. Orang-orang kan mulai menggambarkan, aduh kalau Pak De maju masyarakat Jawa ke Pak De semua ini. Berapa persen masyarakat Jawa yang ada di Banyuasin? Nuansa seperti itu memang semuanya pada tahu ya. Di Banyuasin kalau tidak salah ini kan transmigrasinya lebih banyak. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Madura ya. Ke sana aja. Ada lagi pendata yang dari utara kan, dari Tapanuli, dari Bugis juga banyak. Oh iya daerah banyak. Dari KKSS kalau memang kalau KKS itu keluarga Sulawesi Selatan, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Kalau orang transmigrasi kan Pujasuma yang aku bentuk itu. Dengan para tokoh-tokoh tadi. Nah terus sekarang ada Puja Kesuma juga, putra Jawa kelahiran Sumatera. Banyak juga yang sudah pada kuliah semua banyak. Jadi masyarakat Jawa di Banyuasin itu tercatat ya, kalau tidak salah antara 50 sampai 55%. Nah, ditambah dari Bugis itu sekitar 10%.
Jadi penduduk pendatang aja 65%. 60%. Dan lainnya penduduk pribumi yang juga sudah adaptasi dengan orang Jawa. Mungkin mantunya, ya kan? Yang perempuan Jawa, suaminya Sumatera. Yang terjadiannya Bujasuma tadi. Bujasuma. Jawa Sumatera itu kan Jawa dengan Sumatera. Itu yang kita bentuk, terus kita sampaikan. Memang besar sih Bujasuma itu, karena ya konotasinya sudah Sumatera Jawa jadi satu lah gitu. Itulah namanya kerukunan. Rukun guyup ya di situ. Maka kalau mengatakan nanti orang Jawa milih Pak D Slamet semua, ya. Alhamdulillah. Siap. Tapi itu kan lagi mengayal kan. Kalau pas nanti pemilihan ya mudah-mudahan. Ya, saya tinggal di Kenter Laut di Banyuasin kan, sebagai putra Jawa. Kalau ada calonnya dari Jawa, kenapa milih yang lain lah, Pak De? Tapi tanpa menyampingkan suku yang lain, tetaplah pilih pemimpin yang benar-benar track recordnya bagus. Dan soal kesukuan itu kembali ke diri kita masing-masing ya, Pak De. Itulah yang melatar belakang pertanyaan Mas Surono tadi. Kenapa? Ya, saya bukan merasa karena orang Jawanya banyak aku langsung menyalonkan diri dan dipilih wong Jawa kabeh, ya enggak juga. Gitu. Orang Sumatera pun yang mencintai saya juga banyak yang mencintai saya, yang tadi saya track record tadi suka melayani dengan luwes, dengan seperti orang tua dengan anaknya, ngayomi. Itu memang filosofisnya harus seperti itu. Karena kami merasa saudara saya kan di Sumatera. Iya, gitu. Kita sekarang tinggal di Sumatera. Khusus Banyuasin. Iya, Pak. Sebumi Sedulang Setudung. Sekarang kan KTP-nya KTP Banyuasin. KTP Banyuasin. Di Ponorogo dicoret. Tadi belum dijawab soal wakil, Pak De. Ya, wakilnya gimana? Kondisi dalam belum bisa dikeluarkan karena harus izin kalau memang belum dikeluarkan namanya. Kriteria wakil yang cocok untuk Pak De. Wakilnya kalau aku sudah umur kayak gini ya harus muda. Dan tentunya tidak orang Jawa. Aduh, ini kodenya keras ini. Nanti kita tanya dengan Kak Heri ya sebagai ketua timnya lebih detail lagi nih. Pemenangan sama ketua pemenangan. Iya, ini kayaknya ada orang di belakang layar Pak De yang bakal menjawab tuntas untuk hal ini di sesi nanti berikutnya. Itu tadi persatuan itu ya, pertemuan antara suku bangsa itu kan mempererat kesatuan dan persatuan. Itulah. Karena itu adalah nasionalis kebangsaannya memang di situ. Jangan orang Jawa ini wakil Jawa atau Sumatera enggak. Kami tetap, kalau saya diridhoi Allah di masyarakat, insya Allah wakilnya jangan Jawa juga. Harus orang sini, orang Sumatera. Tapi kalau Pak De tadi sudah ngasih kode, kalau usia saya seperti ini, wakilnya muda, kok saya kayak gambar ke Prabowo Gibran ya? Ya, mungkin seperti itulah. Dan menang. Harus muda. Amin. Karena bupatinya wis tuwek. Tuwek opo masih semangat kok. Wakilnya tuwek. Rambutnya wis putih. Tapi kan Pak De, nasihat Pak De, jangan Pak De tetap dibutuhkan. Iya. Kami juga ikhlas kan, karena insya Allah kalau ini diridhoi yang Maha Kuasa, Banyuasin harus maju lebih baik, harus maju dari semua segi, terutama ekonomi harus. Karena faktor keberhasilan seorang pemimpin itu ketika rakyatnya itu sejahtera. Yang saya namakan Gemah Ripah, Loh Jinawi, Karto Tentrem lan Raharjo. Nah itu. Artinya apa yo? Ya, apa itu penduduknya, ekonominya bagus, murah papan, murah sandang, murah pangan. Ini yang dituntut manusia hidup itu kan itu. Kalau pemimpin nggak memperhatikan ke sana, itu artinya pemimpinannya belum tuntas. Gitu. Harus masyarakatnya tentrem hidupnya, senang, perekonomiannya bagus, kan semuanya dari faktor ekonomi. Kalau Banyuasin ekonominya sudah lumayan. Nah, di dalam ya masih ada riak-riak kecil itu normatif lah ya. Karena tidak semuanya nggak sempurna. Iya. Pak De izin, ini tidak terasa sudah 50 menit. Sebagai pertanyaan penutup, saya ingin Pak De menyampaikan ke masyarakat Banyuasin. Karena kita tahu masyarakat Banyuasin
itu adalah masyarakat yang banyak suku tapi harmonis. Tetap tidak ada semacam konflik di sana. Nah, bagaimana masyarakat Banyuasin menghadapi pemilu kada Banyuasin? Beri nasihat Pak De kepada masyarakat. Yang utamanya kami mau cerita pemilu kada ya. Pemilihan ini kan semuanya punya visi dan misi. Visi misinya itu membangun itulah pelayanan. Yang penting pelayanan dari segi apapun. Dan yang lainnya adalah ngayomi. Jadi ngayomi itu luas sekali pemahamannya. Konflik jangan terjadi konflik, langsung harus diredam. Karena faktor guyup rukun ini tadi harus sama. Jangan rukun dulu sebelum guyup. Jangan guyup kalau tidak rukun. Artinya apa? Persatuan kesatuan tetap diutamakan dalam segi apapun. Budaya tadi juga sudah saya kupaskan. Budaya yang harus dilakukan untuk mempererat persahabatan, persaudaraan. Maka harus ada asimilasi antara pendatang dengan yang dulur tua kita. Nanti lama-lama menciptakan keharmonisan itu. Nah, itu yang harus, konflik harus dihindari. Harus diterima dengan kesungguhan, diterima dengan algoan bahwa jangan ada konflik, yang ada harus guyup dan rukun yang harus dikedepankan. Kenapa harus konflik ya? Tidak ada konflik, zero konflik, maunya kan kayak gitu. Slogannya pemimpin itu tidak boleh. Yang ada yang harus gotong royong membangun ekonomi dan untuk kesejahteraan yang akan datang masa depan. Oke, gitu. Baik pengunjung, saya tutup dulu podcast kali ini. Terima kasih banyak. Saya mengutip pernyataan Pak De, kita boleh banyak calon pemimpin, tapi pertahankanlah zero konflik, persatuan dan kesatuan. Dan pastinya, ayo pilih pemimpin yang sudah berpengalaman, track record jelas, dan ingat perjuangan beliau terhadap Banyuasin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.